Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rois Koiril Huda. Mountaineering. Pengertian mountaineering. Mountaineering atau biasa disebut mendaki gunung adalah aktivitas yang keras, penuh petualangan, dan kegiatan ini membutuhkan keterampilan, kecerdasan, kekuatan, dan daya juang yang tinggi. Bahaya dan tantangan seakan menjadi daya tarik dari kegiatan ini. Pada hakikatnya, bahaya dan tantangan tersebut untuk menguji kemampuan diri dan untuk bisa menyatu dengan alam. Keberhasilan Anda dalam suatu pendakian berarti keunggulan terhadap rasa takut dan kemenangan Anda terhadap perjuangan melawan diri sendiri. Pada dasarnya, pendaki harus memiliki motivasi yang jelas, terarah, dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. 3 tahap kegiatan mountaineering. Yang pertama, berjalan, hill walking. Secara khusus kegiatan ini disebut mendaki gunung. Hill walking adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Kebanyakan gunung di Indonesia memang hanya memungkinkan berkembangnya tahap ini. Di sini aspek yang lebih menonjol adalah daya tarik dari alam yang dijelajahi. Yang kedua, memanjat, rock climbing. Walaupun kegiatan ini terpaksa harus memisahkan diri dari mountaineering, namun ia tetap merupakan cabang darinya. Perkembangan yang pesat telah melahirkan banyak metode-metode pemanjatan tebing yang ternyata perlu untuk diperdalam secara khusus. Namun prinsipnya dengan 3 titik dan berat dan kaki yang berhenti, tangan hanya memberi pertolongan. Yang ketiga, mendaki gunung es, ice and snow climbing. Kedua jenis kegiatan ini dapat dipisahkan satu sama lain. Ice climbing adalah cara-cara pendakian tebing atau gunung es, sedangkan snow climbing adalah teknik-teknik pendakian tebing gunung salju. Persiapan mendaki gunung. Yang pertama, pengenalan medan. Untuk menguasai medan dan memperhitungkan bahaya objek, seorang pendaki harus menguasai pengetahuan medan, yaitu membaca peta, menggunakan kompas, serta altimeter. Cara lain untuk mengetahui medan yang akan dihadapi adalah dengan bertanya dengan orang-orang yang pernah mendaki gunung tersebut. Tetapi cara yang terbaik adalah mengikut sertakan orang yang pernah mendaki gunung tersebut bersama kita. Yang kedua, persiapan fisik. Persiapan fisik bagi pendaki gunung terutama mencakup tenaga aerobik dan gelontoran otot. Kesegaran jasmani akan mempengaruhi transport oksigen melalui peredaran darah ke otot-otot badan. Dan ini penting, karena semakin tinggi suatu daerah, semakin rendah kadar oksigennya. Yang ketiga, persiapan tim. Menentukan anggota tim dan membagi tugas serta mengelompokkannya dan merencanakan semua yang berkaitan dengan pendakian. Yang keempat, perbekalan dan peralatan. Persiapan perlengkapan merupakan awal pendakian gunung itu sendiri. Perlengkapan mendaki gunung umumnya mahal, tetapi ini wajar karena ini merupakan pelindung keselamatan pendaki itu sendiri. Gunung merupakan lingkungan yang asing bagi organ tubuh kita yang terbiasa hidup di daerah yang lebih rendah. Karena itu diperlukan perlengkapan yang memadai agar pendaki mampu menyesuaikan di ketinggian yang baru itu. Seperti sepatu, ransel, pakaian, tenda, perlengkapan tidur, perlengkapan masak, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Bahaya di gunung. Dalam olahraga mendaki gunung ada 2 faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu pendakian. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang datang dari si pendaki sendiri. Apabila faktor ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan mendatangkan banyak subjek, yaitu karena persiapan yang kurang baik. Baik persiapan fisik, perlengkapan, pengetahuan, keterampilan, dan mental. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar si pendaki. Bahaya ini datang dari objek pendakiannya, gunung, sehingga secara teknik disebut bahaya objek. Bahaya ini dapat berupa badai, hujan, udara dingin, longsoran hutan lebat, dan lain-lain. Kecelakaan yang terjadi di gunung-gunung Indonesia umumnya disebabkan oleh faktor intern, rasa keingintahuan dan rasa suka yang berlebihan, dan dorongan hati untuk pegang peranan, penyakit, ingin dihormati oleh semua orang, serta keterbatasan pada diri kita sendiri. Langkah-langkah dan prosedur pendakian. Yang pertama, persiapan. Yang dimaksud persiapan pendakian gunung adalah menentukan pengurus panitia pendakian yang akan bekerja mengurus perizinan pendakian, perhitungan anggaran biaya, menentukan jadwal pendakian, persiapan perlengkapan atau transportasi, dan segala macam urusan lainnya yang berkaitan dengan pendakian.
Persiapan fisik dan mental anggota pendaki ini biasanya dilakukan dengan berolahraga secara rutin untuk mengoptimalkan kondisi fisik serta memaksimalkan ketahanan nafas. Persiapan mental dapat dilakukan dengan cara mencari atau mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga timbul dalam pendakian, beserta cara-cara pencegahan atau pemecahnya. Yang kedua, pelaksanaan. Bila ingin mendaki gunung yang belum pernah didaki sebelumnya, disarankan membawa guide atau penunjuk jalan atau paling tidak seseorang yang telah pernah mendaki gunung tersebut. Atau bisa juga dilakukan dengan pengetahuan membaca jalur pendakian untuk memudahkan koordinasi. Semua peserta pendakian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pelopor, kelompok inti, dan kelompok penyapu. Masing-masing kelompok ditunjuk pertanggungjawabannya oleh komandan lapangan. Daftarkan kelompok Anda pada buku pendakian yang tersedia di setiap base gunung tersebut. Di dalam perjalanan posisi kelompok diusahakan tetap, yaitu kelompok di depan, kelompok inti di tengah, dan tim penyapu di belakang. Jangan sesekali merasa senggan untuk menegur peserta yang melanggar peraturan ini. Demikian juga saat penurunan, posisi semula diusahakan tetap setelah tiba di puncak, dan di base camp jangan lupa mengecek jumlah peserta, siapa tahu ada yang tertinggal. Yang ketiga, evaluasi. Bisakah melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang Anda lakukan? Karena dengan evaluasi kita akan tahu kekurangan dan kelemahan yang kita lakukan. Ini menunjukkan perbaikan dan kebaikan. Vivat of Flores. Fisiologi tubuh di pegunungan. Mendaki gunung adalah perjuangan manusia melawan ketinggian dan segala konsekuensinya. Dengan perubahan ketinggian tempat, maka kondisi lingkungan pun jelas beda. Semakin bertambahnya ketinggian, maka suhu akan semakin turun dan kandungan oksigen udara juga semakin berkurang. Fenomena alam seperti ini biasanya konsekuensinya terhadap keselamatan jiwa kita. Itulah yang teramat penting kita ketahui dalam mempelajari proses fisiologi tubuh di daerah ketinggian. Banyak celaka terjadi di pegunungan akibat kurang pengetahuan, hampa pengalaman, dan kurang lengkapnya sarana penyelamat. Yang pertama, konsekuensi penurunan suhu. Manusia termasuk organisme berdarah panas atau sering disebut poikilotrem. Dengan demikian, manusia memiliki suatu mekanisme termokuler untuk mempertahankan kondisi suhu tubuh terhadap perubahan suhu lingkungannya. Namun, suhu yang terlalu ekstrim dapat membahayakan. Jika tubuh berada dalam kondisi suhu yang rendah, maka tubuh akan terangsang untuk meningkatkan metabolisme untuk mempertahankan suhu tubuh internal, mis dengan kegigilan. Untuk mengimbangi peningkatan metabolisme, kita perlu dengan banyak makan, karena makan yang kita itulah yang menjadi sumber energi dan tenaga yang dihasilkan lewat oksidasi. Yang kedua, konsekuensi penurunan jumlah oksigen. Oksigen bagi tubuh organisme aerob adalah menjadi suatu konsumsi vital untuk menjamin kelangsungan proses-proses biokimia dalam tubuh. Konsumsi dalam tubuh biasanya sangat erat hubungannya dengan jumlah sel darah merah dan konsentrasi hemoglobin dalam darah. Semakin tinggi jumlah darah merah dan konsentrasi hemoglobin, maka kapasitas oksigen respirasi akan meningkat. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan oksigen di ketinggian, kita perlu mengadakan latihan aerobik, karena di samping mempelancarkan peredaran darah, latihan ini juga merangsang memancutesis sel-sel darah merah. Yang ketiga, program aerobik. Program atau latihan ini merupakan dasar yang perlu mendapatkan kapasitas fisik yang maksimum pada daerah ketinggian. Kapasitas kerja fisik seorang berkaitan dengan kelancaran transportasi oksigen dalam tubuh selain respirasi. Kebiasaan melakukan latihan aerobik secara teratur dapat menambah kelancaran peredaran darah dalam tubuh, memperbanyak jumlah pembuluh darah yang memasuki jaringan, memperbanyak sintesis darah merah, dan menambah kandungan jumlah hemoglobin darah yang juga menjaga optimalisasi kerja jantung.
Yang keempat yaitu kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani adalah syarat utama dalam pendakian. Komponen terpenting yang ditinjau dari sudut val olahraga adalah sistem kardiovaskuler dan neuromuskuler. Seorang pendaki gunung pada ketinggian tertentu akan mengalami hal-hal yang kurang enak yang disebabkan oleh hipoksia atau kekurangan oksigen. Ini disebut penyakit gunung atau sering disebut mountain sickness. Mountain sickness ditandai dengan timbulnya gejala-gejala. Yang pertama, merasakan sakit kepala atau pusing-pusing. Yang kedua, sukar atau tidak dapat tidur. Yang ketiga, kehilangan kontrol emosi atau lekas merah. Yang ketiga, bernafas agak berat atau susah. Yang kelima, sering terjadi penyimpangan interpretasi atau keinginan aneh-aneh, bersikap semaunya, dan bisa mengarah ke penyimpangan mental. Biasanya terasa mual, bahkan kadang-kadang sampai muntah. Bila ini terjadi, maka orang itu harus segera ditolong dengan memberi makan atau minum untuk menyegah kekosongan perut. Dan yang terakhir yaitu gejala ini biasanya akan lebih parah di pagi hari dan akan mencapai puncak pada hari kedua. Klarifikasi pendakian. Tingkat kesulitan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Mereka yang sering terlatih akan memiliki tingkat kesulitan yang lebih baik daripada yang baru berlatih. Klarifikasi berdasarkan tingkat kesulitan medan yang dihadapi atau berdasarkan Sierra Club. Kelas 1, berjalan tegak, tidak diperlukan perlengkapan kaki khusus atau sering disebut walking. Kelas 2, medan agak sulit sehingga perlengkapan kaki yang memadai dan penggunaan tangan sebagai pembantu keseimbangan sangat dibutuhkan, sering disebut scrambling. Kelas ketiga, medan semakin sulit sehingga dibutuhkan teknik pendakian tertentu, tetapi tali pengalaman belum diperlukan atau disebut climbing. Kelas 4, kesulitan bertambah, dibutuhkan tali pengaman dan piton untuk ancor atau penambat atau sering disebut expert climbing. Kelas 5, rute yang dilalui sulit, namun peralatan, tali, sling, piton, dan lain-lain masih berfungsi sebagai alat pengaman atau sering disebut difficult climbing. Kelas 6, tebing tidak memberikan pegangan atau rongga atau gaya gesek yang diperlukan untuk memanjat. Pendakian sepenuhnya bergantung pada peralatan.